Halo kawan pajak, senang sekali bisa bertemu kembali hari ini di acara podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Izinkan saya mulai dengan pantun. Air beriak, tanda tak dalam. Cakep. Air tenang, menghanyutkan. Izinkan kami ucapkan salam untuk kawan pajak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi kawan pajak, senang wabarakatuh. sekali bisa bertemu kembali dalam acara podcast kita hari ini. Dan kebetulan untuk kali ini kita special edition ini, Pak. Dan sudah ada di sebelah saya, kawan pajak sekalian, Pak Agung Ragil Pujono. Pak Agung Ragil Pujono. Apa Sehat. kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini tamu spesial kita hari ini, kawan pajak sekalian. Beliau adalah koordinator pengawasan bidang akuntan negara. Wah, keren ya. Nah, kita bisa lebih lanjut belajar dengan Pak Agung. Namun kali ini, kawan pajak sekalian, kita fokus pada pembahasan terkait BLU nih Pak Agung. Badan Layanan Layanan umum. Umum. Nah, mungkin Pak Agung boleh kenalan lagi nih Pak. Ya, dari mana gitu Pak ya? Baik, baik. Ya, izin Pak Irman. Ya, Ya. silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Agung Regil Pujono. Saat ini saya diamanahi sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara di Kantor Perwakilan BPKP Kepulauan Riau. Nah, barangkali Pak Irwan masih bingung nih, BPKP ini apa sih gitu ya? Oh iya Pak, mungkin kita salah ini ya Pak, ada pengawasan, ada pemeriksaan ya, Pemeriksaan, ya. ya. Nah, Barangkali boleh dijelaskan dulu nih Pak baik. sama kita agar Jadi kita makin paham. BPKP, bukan BPKB ya. Ya, BPKB hubungannya sama kendaraan. iya siap siap. Jadi BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Iya, Nah, itulah salah satu instansi pemerintah di pusat yang mendapat amanah untuk melaksanakan urusan pengawasan. pengawasan. Nah, tugas kami adalah melakukan pengawasan internal atas pengelolaan, atas penyelenggaraan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Iya. Nah, kalau kita bicara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya termasuk instansi, unit kerja, bahkan mungkin tadi BLU Badan Layanan termasuk ruang lingkup di tusi kami pengawasan. Nah, kalau kita merujuk pada perkembangan terkini terkait masalah pengawasan intern atau audit intern, kita merujuk barangkali jenis-jenis pengawasan yang bisa kami lakukan, yang bisa BPKP lakukan adalah antara lain audit. Nah, kalau audit barangkali sudah familiar ya. Iya, Audit, kita tax audit kalau di ya pajak ya betul. Pak ya. Kemudian ada pemantauan atau kalau Pemantauan. sering disebut monitoring. Kemudian ada evaluasi, audit, pemantauan, evaluasi, dan satu lagi apa ya namanya ya? Review. 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 Oh, ada singkatan ya Pak ya. Ya, itu untuk mempermudah Betul, memudahkan kita ya. menghafal. Jadi audit, review, evaluasi, dan pemantauan. Nah, Pemantauan. urutannya itu menunjukkan level penjaminan dari pelaksana pengawasan itu atas hasilnya. Kalau audit ini paling tinggi level penjaminannya, kemudian pemantauan yang penjamin lebih rendah dibanding audit. Jadi semakin ke bawah semakin rendah. Nah, itu tusi kami seperti itu. Iya. Kebetulan BPKP hadir di seluruh provinsi di Indonesia dan biasanya berkantor di ibu kota provinsi. Ya. Kebetulan di Batam ini tidak. Oh, di Batam tidak. Mungkin sama seperti Polda juga ya, Pak betul, ya, ya. Batam ya. Sama juga dengan kita kawan pajak sekalian ya, kami di JP Kepri di Batam. Karena harusnya kan kalau kita ibu kota provinsinya di Tanjung Pinang ya, Pak ya. Saya nggak tahu kok akhirnya dipilih di kota Batam, ya saya sih ikut alhamdulillah aja. Di kota Batam, kotanya kan nyaman juga di sini. Iya, benar Pak. Nah, ruang lingkup kerja kami di BPKP Kepri ini meliputi seluruh pemerintah daerah di Kepri. Ada 8 pemerintah daerah, 1 provinsi, 2 kota, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, kemudian 5 kabupaten. Kabupaten Karimun, Lingga, kemudian Bintan, kemudian Kepulauan Anambas, dan yang paling jauh itu Natuna. Kebetulan saya sudah pernah sampai sana, Mas. Sudah pernah ke sana, Pak ya? Kayaknya udah kayak di luar negeri ya tuh, jauh sekali. Iya, jauh sekali. Jauh sekali. Seperti itu. Dan jenis pengawasan yang kami lakukan macam-macam tadi, dan untuk di level Pemda kami biasanya untuk di bidang saya, kebetulan karena bidang saya bidang akuntan negara, itu kami lebih cenderung pada pengawasan atas badan usaha,
dan Badan Layanan Umum Daerah, serta Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha milik desa. Jadi ada BUMN-nya, ada BLU, BLUD-nya, ada BUMD-nya, ada BUM desanya. BUM desanya. Ya, baik kawan pajak. Sudah sangat jelas sekali kawan pajak ya. Luar biasa Pak Agung nih menjelaskan runutannya. Siap. Nah, baik Pak Agung, tadi kan terkait ada BUM desa, ada BLU. Nah, mungkin boleh dijelaskan dengan kita juga ya, terkait dengan Badan Layanan Umum ini, apa yang mendasarinya Pak, dan bedanya apa tuh dengan yang tadi tuh? Badan usaha. Ya, badan usaha milik desa dan sebagai BUMD gitu Pak. Yang jelas kalau Pak Irma sudah terbiasa namanya badan usaha pasti bentuknya PT. Gitu betul ya. Pak, korporasi Pak. Korporasi, iya. Betul. Terus BLU ini apa ya? Iya. Nah, secara regulasi, kalau kita bicara BLU dan BLUD itu regulasinya berbeda. Ya. Kalau BLU lebih cenderung diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, itu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, seperti itu. Nah, cuman mungkin di topik hari ini kita batasi ke BLUD saja ya. Siap. Nah, karena kebetulan kalau di BLU di Kepri ini relatif tidak banyak dan lebih cenderung kepada BLUD. Nah, sebenarnya apa sih BLU atau BLUD? Sebenarnya sama-sama BLU, cuman kalau yang D-nya itu daerah. Ya. Yang kalau BLU pemiliknya pemerintah pusat, kalau BLUD bisa pemiliknya adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nah, sebenarnya BLU itu apa? Jadi BLU itu adalah sebenarnya unit kerja di bawah SKPD. Di bawah SKPD. Jadi kalau kita misalnya mengenal, kalau di Batam ini ada Dinas Kesehatan. Ya. Di bawah Dinas Kesehatan ada UPTD Rumah Sakit. Ya. Ada UPTD Puskesmas. Nah, itulah yang saat ini menjadi BLU. Jadi koordinasi tetap di urusan kesehatan dia dikelola oleh Dinas Kesehatan, UPTD-nya Rumah Sakit dan Puskesmas. Nah, Rumah Sakit dan Puskesmas inilah secara regulasi dia akhirnya dibentuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kalau di BLUD ini diatur melalui Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD. Itu artinya apa sih BLUD? Kurang lebih seperti ini. BLUD adalah unit kerja yang diberikan semacam hak istimewa untuk mengelola keuangannya. Jadi ini fokus ke pengelolaan keuangannya. Ya. Yang berbeda dengan unit kerja yang bukan Badan Layanan Umum. Ya, ini itunya aja. Hanya proses pengelolaan keuangannya saja. Karena dia dengan pola BLUD ini bisa ibaratnya langsung menggunakan pendapatannya. Kalau unit kerja katakanlah Dinas Kesehatan, kalau dia ada pendapatan, dia harus store dulu kas daerah. Oh. Seperti kalau PNBP, store ke kas negara dulu, baru nanti cair melalui DPA atau DIPA gitu ya. DIPA. Nah, kalau BLUD ini enggak. Dia kalau sudah dapat pendapatan, di store ke kas BLUD-nya saja, kemudian dari BLUD itu langsung bisa digunakan secara langsung melalui ada prosesnya. Ada namanya pencairan dana juga segala macam itu tetap diatur, tapi tidak perlu sampai ke Badan Keuangan. Cukup di lingkup BLUD-nya saja. Itu yang salah satu fleksibilitas dari beberapa fleksibilitas yang lain. Ada banyak fleksibilitas. Ada banyak. Berarti sebenarnya ini lebih, kalau bisa dibilang lebih baik, bisa juga ya Pak ya? Iya. Tergantung kita melihat dari sisi yang mana. Iya, benar. Kalau kita masyarakat sih pengennya yang penting pelayanan bagus gitu ya. Oh iya, mungkin karena terkait pelayanan juga, berarti dia butuh fleksibilitas ya Pak ya? Tadi mungkin yang agak terlewat saya sampaikan, unit kerja yang bisa dijadikan BLUD atau BLU, dia wajib memiliki pelayanan dalam bentuk barang atau jasa. Oh, jadi nggak bisa semua juga ya Pak? Semua. Jadi nggak mungkin juga nanti kalau kita buat KTP jadi itu nggak mungkin ya Pak. Justru itu yang dikecualikan nggak boleh. Iya, itu kawan pajak ya kawan pajak. Jadi ada jelas perbedaannya nih kawan pajak antara yang BLU tadi dengan instansi pemerintah biasa. Walaupun dia di bawah instansi Pak ya. Yang sama ya. Iya. Gitu. Kalau perbedaan dengan tadi Pak dengan BUMD yang karena dia adalah unit kerja di bawah SKPD. Iya. Tentu dia adalah masih jadi satu kesatuan dengan pemerintah daerah. Kalau di bahasa aturannya adalah keuangan atau asetnya BLUD adalah asetnya Pemda juga. Oh, aset negara juga langsung ya? Iya. Kalau dia BLU, asetnya negara. Kalau dia
BLUD asetnya pemerintah daerah. Ya. Dan itu merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oke. Nah, ini Ya, dapat kuncinya ya kita insight-nya ya. Tidak dipisahkan. Kalau Ya. yang BUMD itu sudah dipisahkan dalam Sudah bentuk saham atau dalam bentuk kuasa gitu ya. Oh iya, Gitu. ya. Ya, baik kawan pajak sudah sangat jelas ya. Jadi perbedaan tadi antara yang dipisahkan Pisahkan. dengan yang tidak dipisahkan. Betul. Berarti pola pelaporannya juga sama mengikuti Betul. dengan standar pemerintahan ya Pak ya? Iya, karena dia unit pemerintah, unit kerja di bawah dinas atau di bawah badan, itu, nah yang unik di BLUD ini ada 2 pelaporannya. Oh, Kalau unit kerja biasa cuma 1 pelaporan, laporan keuangannya, kalau BLUD ini laporannya ada 2. Ini saya contohkan lagi rumah sakit tadi ya. iya, Jadi supaya tidak mengembang terlalu jauh, betul. rumah sakit ini kan dia di bawahnya dinas kesehatan. Iya. Kalau di rumah sakit ini bukan BLUD, dia hanya cukup melapor sebagai kuasa pengguna anggaran, apa-apa realisasi anggaran yang ada di dia, laporan keuangannya sampai kepada dinas kesehatan untuk dikompilasi. Ketika dia di BLUD, dia tetap membuat laporan itu, laporan yang sama, Iya. tapi dia juga membuat laporan tersendiri sebagai BLUD. Nah, Ya. kayak gitu. Ini laporan ini nanti termasuk pendapatan yang dari APBD. Oke. Kalau yang laporan tadi sebagai unit kerja, dia tidak perlu masukkan pendapatan anggarannya dari APBD. Oke, oke, oke. Oke, baik kawan pajak. Nah, sudah dapat nih, udah mulai dapat nih ya kita gambarnya ya. Jadi perbedaan BLU dengan instansi dan dengan yang dipisahkan tadi ya. Ya. Nah, oke, baik. Tadi kan dalam rangka fleksibilitas nih Pak ya. Betul. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya itu kira-kira dampak positifnya untuk masyarakat itu seperti apa Pak? Baik. Sebelum mereka dijadikan BLUD, ada tahapan yang harus dilakukan. Ya. Salah satu persyaratannya adalah bahwa pimpinan BLUD menyatakan bahwa dia sanggup meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Oke. Itu tanda tangan tuh di atas materai Iya. tuh. Jadi kalau ada surat pernyataan bersedia meningkatkan pelayanan, pasti efek sampingnya adalah ketika jadi BLUD harus mampu meningkatkan pelayanan. Itu komitmen di awal Komitmen Pak di ya? awal. Kalau nggak ada itu nggak jadi BLUD. Oke. Salah satu syarat wajib. Nah, itu dari sisi administratifnya nih. Ya. Terus apakah benar ketika dia jadi BLUD, pelayanan akan meningkat? Ya, mungkin kita harus pilah-pilah juga. Tidak bisa bilang ketika BLUD lebih baik. Wah, enggak juga. Kita harus ada studi khusus untuk itu. Tapi kalau kita merujuk tadi niatnya sudah di depan, dia harus mampu meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Tentu kalau dan niat itu dibawa terus dalam pelaksanaan sehari-hari, tentu berbeda pelayanannya. Karena kenapa saya bilang bisa meningkat? Karena tadi dia fleksibel pengelolaan keuangannya. Ketika katakanlah, oh itu di rumah sakit ranjang untuk pasiennya rusak. Kalau zaman masih belum BLUD kan nunggu anggaran dulu segala macam. Ini langsung bisa dibenerin tuh. Iya. Anggarannya bisa di-create, dimasukin di RBA namanya rencana bisnis dan anggaran, langsung dibenerin saat itu juga bisa. Beda halnya kalau dia pakai mekanisme APBD harus nunggu nanti. Oh ini kan belum dianggarin nih. Ya, tahun depan lagi ya Pak ya. Benar, kayak benar, gitu. benar. Oh ini kurang nih. Pasien yang meninggal tidak ada ambulans untuk mengantar jenazahnya ke rumah. Nggak punya mobil jenazah. Sepanjang cash flow-nya cukup, dia bisa menganggarkan langsung di situ tanpa menunggu proses APBD. Jadi harapannya pasti kalau memang semangat seperti itu, saya yakin pelayanan pasti meningkat. Itu dari sisi pelayanan. Ya. Dari sisi rumah sakitnya sendiri, tentu kalau dia pengen pelayanan meningkat, tentu infrastrukturnya harus dikuatin dong. Betul, betul. Dan itu dengan pendapatan dari BLUD tadi, harapannya salah satunya dengan pendapatan itu dia bisa berinvestasi sendiri, karena bisa langsung digunakan langsung kan, uangnya bisa dipakai langsung, digunakan untuk meningkatkan. Nah, yang saya tahu rumah sakit Bung Fatimah itu termasuk rumah sakit yang bagus di Batam. Betul. Kalau nggak salah tipenya Tipe A ya? belum tipe belum. A, tipe B kalau nggak salah. Tipe B. Tipe B. Tipe B sama halnya dengan rumah sakit BP Batam. Itu akreditasi. Itu termasuk yang bagus lah. Iya, ada iklan itu ESWL terbaik ya. Jadi termasuk infrastrukturnya itu juga termasuk yang memadai Pak ya? Iya. Betul, itu rumah sakit Bung Fatimah. Ya, seperti itu. Ya, oke. Baik, kawan pajak. Nah, ini selanjutnya lagi nih. Jadi tadi kalau kita relasikan tadi BLU itu kan termasuk instansi pemerintah, sedangkan yang dipisahkan itu BUMD ya Pak ya? Betul. Nah, kaitannya dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat nih Pak, ya, kan di Batam lah, di KPD tadi seperti yang Pak contohkan tadi misalnya di Rumah Sakit Bung Fatimah gitu. Nah, jadi
apa mungkin pertimbangannya Pak itu dikelola melalui BLU Mhm. dibanding dengan BUMD gitu, dengan dipisahkan gitu. Oke. Ya. Ya. Jadi kenapa milih BLU? Iya, Pertanyaannya kurang lebih seperti itu iya, ya. simpel lah gitu ya Pak ya. Iya, Iya. kenapa milih BLU? Pertama, Mas Herman, karena regulasi. 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 Di Undang-Undang Rumah Sakit, yang kemudian undang-undang ini sudah diperbarui dengan Undang-Undang Kesehatan, itu secara tegas disebutkan rumah sakit daerah dapat dikelola melalui pola BLU. Hmm. Jadi regulasi mendukung. Kemudian juga muncul Permendagri 79 tadi tentang Badan Layanan Daerah. Nah, mungkin barangkali sebelum lebih jauh, ada 4 bidang yang bisa dijadikan BLUD. Oke. Nah, untuk pelayanan kepada masyarakat, ini yang pelayanan masyarakat itu diutamakan yang bidang kesehatan. Kemudian ada dana bergulir dan dana pemukiman. Kemudian bisa juga transportasi. Transportasi di sini kalau di Kota Batam sudah ada tuh, Trans Batam itu sudah BLUD tuh. Oh, Gitu. Kemudian satu lagi pendidikan. pendidikan. Nah, untuk di Kepulauan Riau, sekolah-sekolah yang sudah menjadi BLUD adalah SMK. SMK. Ya, tapi belum semua. Tapi beberapa sudah punya provinsi. Ya. Kemudian kalau yang rumah sakit, seluruh rumah sakit sudah berbentuk BLUD. Kemudian puskesmas. Puskesmas ini yang sudah 100% Kota Batam, diikuti Karimun belum semua, kemudian Kota Tanjung Pinang belum semua, Bintan juga belum semua, Natuna belum ada. Natuna belum ada ya Pak. Perlu saya lagi Pak. Kepulauan Anambas sudah sebagian. Sudah sebagian. Kemudian Lingga belum ada. Belum ada. Baru rumah sakitnya aja yang BLUD. Oke. Kemudian kalau dari sisi dana bergulir, Kota Batam sudah ada. Kemudian di Kota Batam juga ada BLUD air, tapi bukan yang dikelola BP Batam ya. Oh, Ada. Dia melayani salah satu wilayah di Kota Batam yang tidak dilayani oleh BP Batam. BP Batam. Terus dana bergulir tadi sudah, transportasi. Yang Trans Batam tadi Pak. Trans Batam. Nah, oke. Baik, jadi sebenarnya mungkin kalau kita bisa ambil kesimpulan pembuatan BLU ini seperti yang Pak disampaikan di awal tadi itu bagaimana supaya pelayanan masyarakat itu Meningkat. lebih cepat Pak ya, lebih Betul. meningkat ya. Betul. Jadi tadi misalnya kalau ranjang tadi itu rusak, bisa langsung ya Terus Pak ya? langsung, betul. Nggak perlu nunggu tahun depan ya. Nggak perlu Nah, nunggu anggaran berubah dulu baru dibenerin, enggak. Iya. Saat itu on the spot ketika anggarannya mencukupi, silahkan. Kalau nggak mencukupi bisa digeser di intern RBA tadi, rencana habis anggarannya di rumah sakit, geser yang anggaran yang belum terpakai untuk ke situ, langsung eksekusi. Oke. Nah, ini Itu memang fleksibelnya di situ. fleksibilitasnya. Banyak fleksibilitas yang lain. Contohnya apa? Ketika dia punya aset, dia bisa kerjasamakan. Oke. Dan kalau saya hitung dari Permendagri 79 itu ada 16 fleksibilitas yang harus dibuat melalui peraturan kepala daerah. 16 jenis. 16 jenis. Salah satunya penggunaan aset, bisa ngutang. Tapi jangan lupa bayar ya Pak. Jangan lupa bayar, ya. Bisa ngutang, kemudian kebijakan akuntansinya boleh berbeda. Terus pengadaan barang dan jasanya juga boleh berbeda. Sepanjang dia sumbernya dari BLUD. Anggaran dari BLUD. Dan yang lain ada 16 tadi, saya nggak hafal satu persatu. Oke, luar biasa emang. Nah, itu 16 itu kalau pengalaman Bapak itu dipakai semua atau sebagian? Enggak. Belum. Nah gini, kebetulan kalau saya tidak menjudge ya, tapi Iya. di Kepri ini belum sekompleks katakanlah daerah yang lebih maju. Oke. Lebih ramai seperti Lebih di ramai. Jakarta. Ya. Contohnya salah satu rumah sakit BLUD di Jawa Tengah lah, karena seperti itu. Punyanya provinsi, Mawardi kalau nggak salah namanya. Itu dia sudah sedemikian maju sampai omsetnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dia sampai triliun kalau nggak salah. Wah, besar itu kawan pajak ya, triliun. Sampai triliun. Kalau di sini masih tertinggi barangkali dari sisi anggaran dan ini barangkali yang punya provinsi ya. Provinsi Rumah Sakit Ahmad Tabib. Ahmad Tabib. Itu ratusan miliar itu nggak salah. Ratusan miliar. Salah satu rumah sakit milik pemerintah rujukan. Betul. Yang Jawa Tengah tadi Pak ya? Yang ini yang di Kepri. Kepri ya. Oh, Tabib. Rumah sakit Ahmad Tabib. Raja Ahmad Tabib. Nah, sini ada raja-rajanya gitu. Iya. Ya. Kalau kebetulan provinsi punya 2 rumah sakit. Rumah sakit RAT singkatnya, Raja Ahmad Tabib, sama rumah sakit khusus
SRJKO, Rumah Yang di Sakit Khusus Bintan Jiwa. ya Pak ya? Iya, Iya, Tanjung benar. Uban. Tanjung Uban. Ya. Ada 2. Nah, jadi sebenarnya dengan BLU ini sebenarnya mereka bisa lebih kompetitif ya Pak ya? Harus. Karena tadi meningkatkan pelayanan saingannya sama swasta kan. Betul. Dan inilah kalau dia mau bersaing sama swasta, dia harus bisa menerapkan praktek bisnis yang sehat. Ya. Dia harus efisien, efektif, dan produktif. Tidak ekonomis. Efisien, efektif, produktif ya. Kalau di lengkap peraturan itu kawan itu pajak. tidak menyebut ekonomis. Iya. Efektif, efisien, dan produktif. Iya. Gitu. Sehingga Oke. dia bisa bersaing sama swasta. Kalau di Kepri ini, Rumah Sakit Umum Fatimah tadi dia, mohon maaf, katanya bersaing ya. Iya. Bersaingnya adalah dengan rumah sakit punya BP Batam. Hmm. Rumah sakit swasta yang besar di sini kan banyak tuh. Ada Awal Pros, ada rumah sakit yang di daerah KDA sana. Ya, dia harus bersaing dengan itu. Iya. Karena dia menerima rujukan dari rumah sakit kata tipe C atau tipe D kan. Kalau dia tidak bisa meningkatkan pelayanannya, ya dia nggak akan dapat pasien. Betul. Akhirnya menjadi ke bisnis. Menjadi ke bisnis ya Pak? Iya, tadi harus efisien. Dan harus kreatif. Tapi sepengalaman Bapak, setelah kita berganti jadi BLU ya Pak ya, itu emang peningkatannya ada peningkatan besar ya Jelas, Pak ya? ada peningkatan. Ya. Memang kajian secara langsung tidak, kan belum pernah mengkaji benar nggak sih ketika jadi BLU kemudian ini meningkat, tapi secara kinerja, kan kita melihat kinerja ya, itu contoh Rumah Sakit Umum Fatimah itu saat ini kinerjanya baik, baik Rumah Sakit Umum Fatimah, karena pertama dia sudah agak lama, dan kedua memang jadi rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan. Jadi ya secara kinerjanya baik. Dari kebetulan tim kami kemarin melakukan pengawasan di sana, pemetaan manajemen risiko dan pendampingan satuan pengawas internalnya, itu hasilnya ternyata baik kinerjanya. Oke, kawan pajak sekalian. Nah, ini agak lanjut ke masalah perpajakan ini dikit ya Pak ya. Siap. Nah, ini Pak, jadi mungkin berdasarkan hasil kajian dari BPKP Kepulauan Riau, bagaimana dampak berdirinya BLUD terhadap kepatuhan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah? Siap. Jadi harapannya dengan pengelolaan BLUD kan lebih meningkat ya. Iya. Segala hal, baik itu pelayanan kepada masyarakat, kemudian akuntabilitasnya, termasuk kewajiban-kewajiban perpajakan tentunya diharapkan tetap baik. Nah, hanya saja dia ini kan tetap sebagai instansi pemerintah ya. Oke, instansi pemerintah. Ingat ya, BLUD adalah instansi pemerintah. Dia bukan badan usaha seperti PT atau CV, seperti itu. Sehingga pelaporannya tetap meniru dan kewajibannya perpajakan seperti halnya kayak bendahara pemerintah. Di pemerintah. Jadi misalnya katakanlah dia wajib pungut, ya iya wajib pungut. Kemudian kewajiban menyetorkan ke pajak ke negara, ya atas yang dipungut tadi. Iya. Tapi secara kelembagaan, BLUD tadi tidak dipungut, sepengetahuan saya tidak dipungut PPh Badan, karena dia bukan ya, badan bukan nirlaba ya Pak ya. Dia nirlaba. Nirlaba ya. Ya, dia nirlaba bukan untuk mencari, dia bukan badan usaha yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Profit. Ya. Walaupun ada yang surplus juga, cuman bahasanya surplus bukan untung. Ya. Karena standar akuntansinya berbeda nih. Betul. Kalau di badan usaha namanya adalah untung atau rugi. Iya. Kalau di BLUD namanya surplus atau defisit. Ya, yang itu juga penggunaannya ada aturan tersendiri juga ya terkait itu ya Pak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Yes. Betul sekali. Oke, baik. Nah, selanjutnya lagi nih Pak. Siap. Jangan bosan dulu ya Pak ya. Pak Agung nih paham benar nih terkait dengan BLU dan pengawasannya nih kawan pajak sekalian. Nah, lanjut nih Pak ya. Siap. Menurut rekomendasi dari BPKP nih yang melakukan pengawasan, apabila dampak ekonomis dari BLU jasa kesehatan maupun jasa pendidikan semakin besar, apakah perlu BLU tersebut di-upgrade nih? Di-upgrade jadi? Jadi yang dipisahkan, jadi subjek pajak nih Pak. Nah, berarti pengen dikejar PPh badannya ya. Mungkin perspektifnya bisa seperti itu ya Pak ya. Siap. Saya ceritanya di Kepri aja. Iya. Saya di Kepri aja. Kebetulan di Kepri ini BLUD-nya kalau saya lihat sebagian besar masih diberikan anggaran dari Pemdanya masing-masing. Iya. Jadi belum ada BLUD yang mandiri 100%, tidak menerima anggaran dari APBD. Setahu saya belum nemu. Saya belum nemu. Sehingga masih diberikan subsidi dari pemerintah daerah masing-masing dalam bentuk
DPA. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan di Mawardi tadi, barangkali mungkin kalau mau jadi badan usaha, ayo gitu ya. Ya, Gitu. ya. Karena skala ekonomisnya belum terlalu tinggi ya di sini dari sisi skala ekonomisnya. Tapi kalau arahnya ke depan, saya kembali ke aturannya, Pak Herman. Kembali ke aturan, kira-kira apakah ada peluang untuk jadi badan usaha milik daerah? Itu tinggal nanti melihat Regulasi aja, Pak, ya. regulasinya. Karena tegas sekali di Undang-Undang Kesehatan itu menyebutkan rumah sakit milik daerah atau milik pusat itu dapat dikelola dalam pola BLU, Badan Layanan Umum, seperti itu. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, kita lanjut lagi nih, Pak Agung. Siap, Pak Herman. Ya. Nah, jadi selanjutnya nih, Pak ya. Apakah semua satker yang lain masyarakat pada suatu saat akan berubah menjadi BLU, BLUD ya, atau ada pengecualiannya atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi syaratnya dia ada pelayanan. Itu syarat mutlaknya. Pelayanan dalam bentuk barang atau jasa. Kalau satker nggak punya pelayanan, dia nggak bisa. Tapi pelayanan itu dikecualikan termasuk tadi yang KTP tadi nggak boleh. Nggak boleh, Pak ya. Kantor pelayanan terpadu nggak boleh jadi BLU. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kesehatan, pendidikan, kemudian tadi ada transportasi, dana bergulir, kemudian air minum, itu bisa. Termasuk saya sementara bukan dampingi sih, mengarahkan untuk yang kawasan KAPET. KAPET itu kawasan pengelolaan ekonomi terpadu. Ya. Itu juga bisa jadi BLUD itu. Tinggal nanti Pemdanya kalau punya kawasan yang milik dia kembangkan untuk jadi KAPET, itu bisa jadi BLUD. Oke. Jadi kayak menjadi kawasan industri gitu kan? Betul. Bisa jadi BLUD. Jadi tidak semua instansi pemerintah bisa jadi BLUD. Dan syaratnya kalau dari Permendagri 79 itu ada 3 tahapan. Persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi. Substantif ini artinya apa? Bahwa dia ada pelayanan di situ. Substansinya cocok dengan yang dipersyaratkan. Teknis, secara teknis memang dia layak untuk, kalau ini jadi BLU itu memang secara itu layak gitu, layak dikembangkan, akan berkembang pesat. Kemudian administratif ya hanya kelengkapan aja. Tapi salah satu kelengkapan administrasi ada 6. Salah satu tadi pernyataan bersedia meningkatkan Pelayanan. kinerja pelayanan. Oke. Itu. Kalau yang lain bersedia diaudit, kemudian ada laporan keuangan harus mau, kemudian ada macam-macam. Itu menurut saya normatif, SPM, registrasi segala macam bisa dibuat lah. Tapi kalau tadi kunci utama menurut saya adalah di Peningkatan pelayanan. kinerja. Peningkatan kinerja dan pelayanan. Nah, oke, baik kawan pajak. Sudah semakin terang terkait dengan BLU ini ya, dan kenapa gitu. Tadi sebenarnya kalau kita cerita regulasi ya Pak ya, jadi sebenarnya kan BLU juga termasuk yang baru juga ya Pak ya? Iya, belum lama sih. Belum lama. Tapi ya katakanlah 15 tahun terakhir. 15 tahun terakhir. Ya ke depan kita nggak tahu juga ya Pak ya. Mungkin dievaluasi atau mau di-upgrade lagi, fleksibilitas dan sebagainya bisa jadi ya Pak ya? Khusus untuk pelayanan kesehatan, kalau rumah sakit kan sudah semua jadi BLU ya karena secara undang-undang. Yang menjadi concern kita adalah puskesmas. Apakah puskesmas ini akan layak jadi BLUD atau biar jadi seperti yang saat ini? Itu banyak plus minusnya. Nah, saya nggak menjudge seperti apa itu. Kalau memang lokasinya sangat terpencil, kemudian katakanlah pasien atau penduduk tidak terlalu banyak, kayaknya kok nggak layak untuk jadi BLUD. Ya, dia butuh operasional juga masih dari APBD ya Pak. Perlu ya? Yang besar. Betul. Jangan kan itu, kadang dokternya juga terbantu. Iya. Makanya tadi itu ada persyaratan teknis, substantif tadi Pak ya, Betul. administratif. Jadi emang perlu ada kajian lebih lanjut gitu Pak ya. Iya. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan?
Adam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Nah, sebenarnya kita masih banyak pertanyaan nih Pak ya. Narasumbernya kompeten juga nih kawan pajak nih. Nah, tapi yang terakhir nih Pak. Nggih, siap. Nah, tadi kan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nih Pak ya. Betul. Nah, jadi bentuk pengawasan dan pembinaan BPKP terhadap BLU ini seperti apa Pak? Baik. Ini kebetulan tusnya di bidang saya nih. Iya, ini pas sekali ya kawan pajak Ini ya. kerjaan Langsung saya. pengawasnya nih kawan pajak. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pengawasan yang kami lakukan itu ada empat hal. Audit, review, evaluasi, dan pemantauan. Nah, sejauh yang saya lakukan di Kepri, yang sering kami lakukan adalah terkait masalah evaluasi, bukan masalah evaluasinya, tapi kita cenderung pada penguatan kelembagaan. Penguatan Pak. Dalam arti apa? Kita bantu, kita dorong teman-teman di BLU, BLUD terutama, dan BUMD, kemudian di bidang saya ada BUMD, itu terkait masalah tata kelola, termasuk GRC-nya, Governance Risk and Compliance-nya, dan kami mendorong untuk supaya BLUD dan BUMD itu mempunyai SPI-nya, audit internal. Ya. Audit internal. Nah, dalam kaitannya hal tersebut, yang kami lakukan, ya kadang kami melakukan semacam pendampingan ke rumah sakit, ke BLUD, atau masuk ke BUMD juga. Untuk apa? Untuk pertama, salah satunya adalah implementasi manajemen risiko. Nah, ini selaras dengan Perpres tentang manajemen risiko pembangunan nasional ya, MRPN ya. Itu. Jadi kita mendorong BLUD dan BUMD untuk mengimplementasikan MR di unit-unit kerjanya. Kemudian itu satu, kita mendampingi. Kemudian setelah didampingi bagus, kita melakukan evaluasi. Evaluasi atas implementasi MR. Nanti akan ketahuan kira-kira atas implementasi karena di Rumah Sakit Bung Fatimah atau di Badan Usaha Milik Daerah, kira-kira apakah sudah pas atau kira-kira masih perlu ditingkatkan dalam bentuk AOI, Area of Improvement. Nah, itu menjadi masukan kami. Hasil pengawasan kami, AOI tadi, kita sampaikan kepada manajemen untuk bisa dinilai supaya lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan BLU atau BLUD dan BUMD-nya. Itu satu. Kemudian juga sesuai arahan dari pimpinan, dari pusat, kadang-kadang kami juga diminta untuk melakukan pemetaan. Pemetaan terkait apa? Terkait kondisi BLUD, BUMD, seperti itu. Kinerja keuangannya seperti apa, kemudian kinerja pelayanan seperti apa, itu yang data-data yang sering kita minta ke teman-teman BLU. Jadi mohon maaf nih teman-teman BLU di Kepri, kami sering repotin minta data-data seperti itu. Kemudian terkait SPI kami mendorong, tadi kami mendorong implementasi dan tentunya kami mendorong personel yang ditugaskan di SPI itu kompeten secara individu maupun secara kebersamaannya, satu SPI itu. Kami juga siap untuk membantu teman-teman SPI melalui pusdiklat kami di Ciawi, di Bogor. Bagi mereka teman-teman SPI yang ingin meningkatkan kompetensi bisa ikut diklat di sana. Kebetulan memang kita sediakan kelas khusus untuk BLUD memang ada. Oke. Kelas untuk BUMD juga ada, kelas untuk SPI juga ada. Itu mekanismenya pengajuannya seperti apa? Ya, kalau mekanismenya secara awal tahun biasanya dari Pusdiklat sudah menyebarkan informasi kelasnya ada di tanggal berapa banyak kelasnya, berapa banyak kapasitasnya, dan lokasinya di mana. Ya. Karena untuk Pusdiklat ini kebetulan BPKP sudah ada di banyak tempat perwakilannya, di Medan, di Makassar, di Bali, kemudian di Jogja kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah itu selain yang di Ciawi tadi, jadi ada dilakukan di daerah. Sehingga misalnya Kepri mau ikut di mana? Mau ikut di Ciawi yang agak dingin, atau pengen yang tempat agak panas-panas sedikit ya di Makassar sana, gitu. Di ujung ya. Monggo. Dan itu polanya bisa untuk yang rumah sakit kadang-kala BPKP mengadakan kelas yang tidak berbayar. Jadi anggarannya murni dari BPKP. Itu kerjasama BPKP dengan lembaga donor. Tapi ada juga yang berbayar. Jadi Pusdiklat juga menerima PNBP juga untuk penyelenggaraan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Irman apa yang
kami lakukan ke BLUD dan BUMD di Kepri ini. Oke, luar biasa sekali informasinya ya. Dan untuk kawan-kawan pajak mungkin yang instansi pemerintah, nah bisa mengajukan tuh Pak ya, nanti Siap. di awal tahun informasinya seperti apa, nanti bisa ikutan Betul. kelasnya. Itu kebetulan informasi itu terbuka. Jadi di websitenya Pusdiklatwas BPKP itu sudah ada jadwalnya, kemudian yang dalam waktu dekat apa, kemudian prosedurnya seperti apa, itu transparan lah kami. Kebetulan Pusdiklatwas kami sudah dapat predikat WBBM. WBBMO, di atasnya WBK itu Di atas Pak ya? WBK. Iya. Iya, jadi di BPKP sudah ada 3 yang sudah WBBM. Setahu saya salah satunya itu tadi Pusdiklatwas. Pusdiklatwas. Oke. Ya. Luar biasa sekali nih Pak Agung. Nah, kawan pajak, kita tiba di akhir kawan pajak ya. Kita sudah dapat informasi yang cukup jelas terkait dengan badan umum. Nah, terkait perpajakan itu sama seperti instansi pemerintah ya Pak ya. Ya. Jadi kawan-kawan pajak yang mungkin tugas di BLU sebagai bendahara instansi pemerintah, ya jangan lupa juga memotong memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa ke kita nih, kantor wilayah BJP Kepri. Nah, nanti terkait kelengkapan, evaluasi dan sebagainya nanti bisa Iya. ke Pak Agung ya Pak. Kantor- Kantornya di Kantor kami di Sekupang. Sekupang ya Pak ya, di Iya. Sekupang. Kita juga pernah main ke sana. Siap. Adem kantornya. Nah, baik kawan pajak, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Agung Siap, atas sama-sama. waktunya, luar Iya. biasa sekali menyempatkan bergabung bersama podcast Kanwil DJP Kepri. Nah, kita ada tagline nih Pak, ada Apa tuh? yel-yel lah mungkin Oh, ya. siap. Jadi edukasi perpajakan, sadar, peduli, kontribusi. Edukasi perpajakan, Sadar, sadar, peduli, kontribusi. kontribusi. Kita coba di akhir Coba, ya Pak ya. siap. Oke. Nanti Mas Firman dulu edukasi perpajakan, Iya. sadar, peduli, Kontribusi. kontribusi. Oke. Oke, kawan pajak, kita mulai ya. Edukasi perpajakan, sadar. Ya, wajar karena kan beda instansi Saya ya, agak Pak, grogi ya. nih. Sadar, peduli, kontribusi. Sadar, peduli, kontribusi. Ya. Oke. Kawan pajak sekalian, edukasi perpajakan, sadar, peduli, kontribusi. Oke, baik. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.